Nah, dengan AI kita bisa membuat semua SOP di negara ini apapun dengan sebuah gambar yang tidak perlu kita hadir. Misal, saya punya tugas membuat pembelajaran SOP untuk maintenance pesawat Hercules dari TNI AU. Kan gak mungkin datengin engine-nya, dipetani satu-satu. Ya kita buat dengan AI. Gitu. Berikutnya lagi, yang sebelah kanannya lagi bisa dilihat. Pernah nggak di Malang ini ada sebuah perkemahan yang bagus? Padahal udaranya bagus ya, enak loh. Buat kemah tuh enak. Daripada Jambore Cibubur, ya gede tapi ya panas ini. Nah ini enak. Ini ada tempat namanya Hamid Rusdi. Coba kita create Hamid Rusdi itu jadi tempat perkemahan dan digitalisasi yang enak. How to ke tempatnya, terus di sananya internetnya bagus. Insya Allah ini bisa jadi tempat perkemahan atau tempat pramuka terbaik se-Indonesia kan gitu ya. Oke. Nah next ini kalau Anda lakukan, Anda akan menjadi rezeki terus menerus 7 turunan. Next. Nah, yang saya bilang tadi ya, semua kegiatan di perusahaan atau yayasan dan lain-lain itu akan ada namanya bisnis proses. Ini contoh aja sebuah bisnis proses untuk pelatihan K3 di perusahaan. Jadi mau ini pertambangan, mau nanti ini juga di area kelapa sawit seperti apa, ini flow-nya adalah sama seperti ini. Dan semua ini bisa Anda pelajari hanya di Pak dosen. Tepuk tangan buat Pak dosen. Tadi sudah disampaikan sama Pak dosen bagaimana membuat metodologi yang hanya cuma 5 menit. Bagaimana membuat suatu website dengan baik dan benar. Pakai N8N tapi dengan teknologi AI yang terintegrasi. Tuh. Semua bisa rekan-rekan semua mungkin kita nanti di 2045 insya Allah masih ada hidup ya. Kalau udah nggak hidup kan yang ngerjain semua kan kalian, ya kan? Nah, kalian harus mulai dari sekarang karena masa depan itu udah sekarang. Karena di tempat lain sudah perang. Di Indonesia itu ada masa depan, tidak ada suatu space untuk masa depan itu ya sekarang. Kalau perangnya udah selesai, sampean itu pasti kalah di segi teknologi. Ini mumpung perang, perang wis gak apa-apa. Cuma kita membahas teknologi dari ketahanan pangan dan lain-lain seperti ini. Nah, kembali lagi ke sini, ini adalah rezeki apapun. Misalnya nanti dipanggil ke Hutama Karya atau PLN, kalian udah bisa cerita what is PLN dengan sebuah rumusan seperti ini. Terus what is Hutama Karya. Jadi gak malu-maluin nanti, Pak saya di sini kepingin kerja karena saya nggak ada kerjaan, nggak gitu kan gitu. Saya punya ini nih keilmuan, saya bisa tahu tentang bagaimana modul-modul yang ada di dalam PLN. Modul listrik di dalam PLN, keluarin di AI keluar semua. Gitu. Jadi Anda ini semua sudah tersesat di jalan yang benar. Nah, gitu kan. Dengan sekolah di Kayuruhan. Tepuk tangan. Karena di tempat lain nggak ada kayak gini. Ini kan aneh ya. Oke, next habis ya. Oh, alhamdulillah habis. Terima kasih dari saya itu. Thank you semua. Terima kasih. Ya. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Dharma atas paparan yang sudah disampaikan. Keluar ya, Pak. Dan
Tadi saya mau simpulkan sedikit ya, tadi apa yang sudah disampaikan Pak Dharma tadi sudah menyampaikan banyak sekali peluang-peluang yang bisa kita lakukan itu ya, khususnya di zaman sekarang, zaman teknologi AI. Kayaknya mahasiswa ini sudah berada di jurusan yang tepat ya, Pak Dharma ya sekarang ya. Nah ini mumpung mahasiswa sekarang peluangnya banyak, jadi kata Pak Dharma tadi adalah start from now gitu ya, karena mahasiswa bisa menghasilkan income dari sini. Setuju semua? Habis dari sini, ide-ide yang tadi sudah disampaikan Pak Dharma, kita cari ide lain khusus untuk mahasiswa begitu ya Pak Dharma ya, untuk mahasiswa ini bisa mengembangkan skillnya khusus di bidang ini. Oke, selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Silakan bagi mahasiswa siapa yang mau bertanya, ya boleh berdiri, disampaikan namanya, mungkin apa Pak dari kelasnya atau apa gimana ya, supaya kayaknya ada tambahan nilai gitu ya untuk yang bertanya ya. Oke, silakan. Oke, perkenalkan nama saya Gilbert Asagensia, saya dari angkatan 25. Nah, jadi menurut pendapat Bapak, di zaman kemajuan AI saat ini, AI dapat meningkatkan produktivitas kita pada setiap harinya. Entah itu hal desain, atau coding dan analisis data, atau bahkan ide, dan sekarang juga udah bisa membuat konten menggunakan AI seperti yang baru kita lihat tadi. Nah, namun yang saya perhatikan mengenai ketergantungan yang dapat kita rasakan, adanya pengurangan rasanya kreativitas atau ngomongnya jadi malas mikir gitu. Nah, sehingga ada kemungkinan keterampilannya dapat melemah. Nah, jadi sebagai orang sistem informasi, bagaimana sebaiknya kita memanfaatkan AI ini agar menjadi pengguna AI yang baik dan benar, yang dapat meningkatkan nilai tumbuh atau mendapat value, bukan malah membuat kemampuan dasar kita menurun. Bagaimana tanggapan Bapak? Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaannya ini ditujukan kepada siapa? Pak Yoyo. Pak Yoyo, boleh. Pak Yoyo boleh langsung jawab ya Pak Yoyo ya, silakan. Ya, terima kasih Mas Gilbert. Ya, Gilbert ya. Ya, jadi seperti yang saya utarakan tadi ya, tool AI ini untuk kita sebagai prodi sistem informasi jangan sebagai pengganti ya kita, tapi sebagai mitra, atau tadi Pak Dharma bilang sebagai asisten, di mana ilmu yang kita pelajari tetap harus menguasai. Jadi ilmu yang kita pelajari di kelas, entah itu offline atau online, itu harus tetap kita pelajari. Untuk menyempurnakan ilmu itu, kita minta bantuan AI.